Selamat pagi, saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti. Bersama Alethea, meraih prestasi gemilang. Pahlawan adalah setiap orang yang berjasa bagi orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Pahlawan itu menonjol dalam hal keberanian dan rela berkorban untuk membela kebenaran. Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021, SD SMP Kristen Alethea Ampenan mempersembahkan kreasi dan ekspresi Hari Pahlawan dengan tema Pahlawan di Hatiku. Inilah kreasi dan ekspresi Hari Pahlawan melalui pembacaan biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia. Shalom, perkenalkan saya Tiffany Angelina Chandra dari kelas 9A nomor absen 21. Sekarang saya akan membacakan biografi Fatmawati Soekarno Putri. Fatmawati adalah ibu negara pertama dari Presiden Soekarno yang juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka. Ibu Fatmawati lahir pada hari Senin 5 Februari 1923 pada pukul 12 di kota Bengkulu. Fatmawati merupakan putri tunggal dari pasangan Haji Hasanuddin dan Siti Khadijah dari seorang keluarga Muhammadiyah. Ibu Fatmawati menempuh pendidikan di Hollands Inland School dan selanjutnya menempuh pendidikan khusus di sebuah sekolah yang dikelola oleh organisasi Katolik. Fatmawati mulai menyukai kegiatan organisasi sejak berada pada sekolah dasar. Beliau aktif dalam organisasi Nasyatul Asyiyah yang merupakan organisasi perempuan di bawah organisasi Muhammadiyah. Beliau mengenal Soekarno sejak Soekarno dipindahkan ke tempat perasingan di daerah Flores, NTT. Saat itu Bung Karno bekerja sebagai seorang pengajar di sekolah Muhammadiyah dan Fatmawati saat itu menjadi siswanya. Pada tanggal 1 Juni 1943, Bung Karno menikahi Fatmawati. Karena kesibukan yang dijalani Bung Karno sebagai pemimpin pusat tenaga rakyat, pernikahan tersebut dilakukan dengan wakil salah seorang kerabat Bung Karno yaitu Obseter Sarjono. Dengan diantar orang tuanya, Fatmawati berangkat ke Jakarta melalui jalan darat. Hingga sejak saat itu Fatmawati mendampingi Bung Karno dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjalanan sepasang merpati penuh cinta ini akhirnya dikaruniai 5 orang putra-putri, yaitu Guntur, Mega, Rachman, Sukma, dan Guru. Pada tahun 1945, setelah Jepang menyerah pada sekutu, terjadi permasalahan yang cukup hebat hingga muncul berita bahwa Soekarno dan Hatta mengkhianati bangsa Indonesia. Namun berita itu hanyalah bualan yang dibuat oleh Jepang. Hingga suatu malam Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok dan disuruh oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada saat itu sudah banyak pemuda yang berkumpul di depan rumah Fatmawati. Dan akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta keluar dan mengatakan bahwa semuanya sudah dipersiapkan. Melihat hal tersebut, Ibu Fatmawati akhirnya mengambil kain yang telah ia jahit sendiri. Kain bahan bendera tersebut diterimanya dari seorang pemuda bernama Khairul Bisri. Saat itu, pada hari Jumat di bulan Ramadan, pukul 5, fajar di tanggal 17 Agustus 1945, telah memancarkan sinar di ufuk timur kala. Embun masih bergelantungan di tepian daun, namun para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi rasa bangga setelah merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Para tokoh dan pemimpin telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada hari itu di rumah Soekarno
yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan tepat pada pukul 10, dengan suara tegas, mantap, dan jelas, Soekarno membacakan teks proklamasi. Hingga pekik merdeka pun berkumandangan di mana-mana. Dan saat itulah untuk pertama kali bendera Indonesia dikibarkan. Peran Fatmawati menjalani detik-detik proklamasi kemerdekaan yaitu menjahit bendera Sang Saka merah putih dan memberikan kepada bendera tersebut kepada seorang pemudi bernama S.K. Trimurti yang membawa nampan dan menyerahkan bendera pusaka kepada Latif Hendraningrat dan Suhud untuk dikibarkan pada saat berkumandangnya lagu Indonesia Raya. Bendera tersebut hingga saat ini masih tersimpan di Monumen Nasional Indonesia. Ibu Fatmawati wafat pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 di Kuala Lumpur karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekah. Ibu Fatmawati dimakamkan di Karet Bifak, Jakarta. Untuk mengenangnya, saat ini nama Fatmawati digunakan sebagai nama rumah sakit di Jakarta. Nama Fatmawati Soekarno juga dipakai sebagai nama bandara udara di Bengkulu, yaitu kota kelahiran Fatmawati. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya. Terima kasih. Kreasi dan ekspresi melalui pembacaan biografi tokoh pahlawan nasional Indonesia. Kiranya melalui kreasi dan ekspresi ini, kita dibawa pada semangat untuk berani dan rela berkorban demi kebenaran. Pahlawan di hatiku, kobarkan terus semangat juang kita dalam belajar.